Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat juga untuk kita semuanya. Ini mungkin pertemuan pertama kali setelah Lebaran, jadi saya akan mengucapkan masih Syawal ya. Jadi selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan waktu lalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah kembali pada tahun-tahun berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya juga berharap semuanya teman-teman dalam keadaan baik, kondisi sehat di rumah masing-masing, ya masih belum ada ketentuan apakah kuliah sudah akan berubah ke kelas offline di kelas dengan tatap muka, sehingga kita masih stay tune di rumah masing-masing dan tetap mengikuti perkembangan universitas, fakultas, prodi di rumah masing-masing. Ya, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang perencanaan komunikasi kesehatan. Mungkin ini sudah hampir selesai, jadi mudah-mudahan saya akan menyelesaikan tepat waktu, sehingga teman-teman juga mempunyai kesempatan untuk belajar lebih lama menjelang UAS ya. UAS akan diadakan bulan Juni. Baik, sebelum saya menyampaikan perkuliahan, yang perlu kita ingat adalah kita sudah mulai dihadapkan dengan new normal, ya, era new normal, yang teman-teman juga harus mampu untuk bisa mengkomunikasikan kepada minimal orang-orang tercinta, tersayang, terdekat, ya, bahwa new normal itu bukan berarti kebebasan yang hakiki, tapi kita perlu tahu bahwa new normal itu adalah satu era dengan norma baru. New normal itu adalah bagaimana kita bisa beradaptasi ya dalam melaksanakan tatanan baru, yaitu pola yang lebih sehat, pola hidup yang lebih bersih dan lebih disiplin. Apa saja yang harus dilakukan sama, karena kita akan berdampingan dengan virus corona. Jadi teman-teman semuanya, saya harap meskipun kita akan dihadapkan dengan satu era yang memaksakan kita untuk berhadapan dengan hal yang seperti itu tadi, saya harap ini teman-teman sebagai mahasiswa ilmu kesehatan minimal bisa mempertahankan derajat kesehatan masing-masing, minimal ada di lingkungan keluarga. Jadi tetap upayakan stay at home kecuali kondisi mendesak. Kemudian jika memang harus keluar, upayakan wajib untuk menggunakan masker, hand sanitizer, sediakan selalu di rumah untuk cuci tangan untuk tamu yang akan berkunjung. Kemudian upayakan sebisa mungkin ya social distancing, karena kadang kalau sudah ketemu, kemarin pun mungkin Lebaran bertemu ya sebisa mungkin Anda melengkapi diri dengan semua hal yang bisa mempertahankan kesehatan Anda. Baik, itu pesan-pesan saya di awal iklan ya. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa melaksanakan. Oke, perencanaan komunikasi kesehatan. Ini sebenarnya ending dari semua, bukan ending juga, maksudnya dari perkuliahan ini gitu ya. Dari perkuliahan ini paling tidak dari materi-materi yang sudah saya berikan, teman-teman bisa mempunyai suatu gambaran bagaimana merencanakan suatu komunikasi kesehatan. Bagaimana yang dimaksudkan perencanaannya komunikasi kesehatan ini. Kita coba tahu dulu perencanaan itu seperti apa yang dimaksudkan. Di sini perencanaan komunikasi kesehatan adalah proses sederhana yang membantu komunikator mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam komunikasi kesehatan.
Tujuannya apa? Mengarahkan agar kita bisa mengatur tentang siapa, apa, ya, kepada siapa sasarannya. Siapa ini berarti orang yang menjadi pemberi pesan, komunikator. Apa ini pesannya? Kepada siapa komunikannya, sasarannya. Caranya apa? Bagaimana? Ini adalah teknis pelaksanaan. Ini akan berhubungan sekali dengan kapan, di mana, biayanya berapa. Ini masuk ke dalam cara dan bagaimana. Karena ini nanti akan berada dalam satu kesatuan kegiatan yang kita namakan dengan planning of action. Kemudian terakhir sebenarnya adalah efeknya itu apa. Nah, seperti itu. Ini saya kebalik ya. Jadi mudah-mudahan dari keterangan di slide set yang berikutnya mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Nah, ini adalah tipe-tipe perencanaan yang Anda semua nanti bisa mengembangkan juga seperti apa contoh-contohnya. Perencanaan di sini tipe-tipenya kalau yang saya dapatkan ada namanya perencanaan strategis, operasional, jangka panjang yang membutuhkan waktu atau perencanaannya itu diperuntukkan untuk 5 tahun ke depan. Kemudian kalau untuk jangka pendek itu adalah 1 tahun ke depan. Perencanaan khusus itu terbatas, tidak ada ruang interpretasi. Artinya perencanaan khusus ini biasanya terkait dengan program khusus, misalnya ya sepertinya waktu kemarin tiba-tiba ada pandemi, ya kan. Pemerintah pasti akan mempunyai suatu perencanaan khusus yang dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya bisa dilaksanakan. Kemudian next slide. Nah, kita flashback lagi. Komunikasi kesehatan seperti apa? Nah, kita perlu tahu bahwa kalau kita sudah mengetahui perencanaan itu adalah merencanakan segala hal mulai dari siapa komunikatornya, pesannya seperti apa, bagaimana caranya, siapa sasaran, dan lain sebagainya. Kita perlu mengingat bahwa komunikasi kesehatan itu penyampaian pesan ya dari komunikator kepada komunikan melalui media ya dengan tujuan untuk mendorong perilaku manusia itu bisa berubah sesuai dengan harapan dari komunikator. Berubahnya itu ke arahnya jelas yang baik. Nah, di sini mengarah kepada kondisi status kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan. Tidak hanya secara fisik, tapi mental, rohani, dan sosial. Nah, itu harapan. Nah, kalau kita flashback lagi dari yang pertama slide tadi, siapa, apa, ya ini saya coba untuk breakdown di sini. Siapa itu kita mengarah kepada bagaimana kita bisa melihat siapa sih yang memberikan pesan itu, siapa sih yang menyampaikan pesan ini adalah komunikator. Nah, komponen komunikator di sini harapannya adalah dia dapat dipercaya. Orang itu mampu komunikan atau sasaran atau audience itu sebaiknya mempunyai satu trustworthiness, susah ya ngomongnya, kepercayaan. Ya, kepercayaan ini harus dipunyai oleh seorang komunikator. Kemudian daya tarik harus menarik. Kemudian kekuasaan, kemampuan untuk menimbulkan kepatuhan. Jadi seperti halnya ketika Anda mengetahui ya orang demo itu pasti ada pemimpinnya. Pemimpin demo itu bisa membawahi bisa ribuan orang. Anda bayangkan, dan mereka tunduk loh. Maksudnya tunduk itu dalam artian gini, mereka memang satu pikiran ya, tapi mereka seolah ketika mendengarkan pemimpin tersebut, dia akan mengiyakan gitu dan akan mengikuti apa kata, sama kayak presiden, sama itu pemimpin, itu komunikator. Oke, expertise ya, sebaiknya ketika kita mendatangkan atau mengajak atau Anda sebagai komunikator harus sesuai ya, ahli di bidangnya, jangan sampai nggak sesuai dengan bidang yang akan disampaikan. Pesan yang Anda disampaikan itu sebaiknya sesuai dengan komunikator, keahlian dari seorang komunikator. Oke. Pesan apa pesannya? Nah, komponen pesan yang diharapkan ini adalah dirancang, disampaikan untuk menarik perhatian. Kemudian memang sebaiknya nggak banyak kata-kata, diganti dengan lambang-lambang ya, sehingga mudah dimengerti.
Kemudian gimana caranya supaya isi pesan itu mampu membangkitkan kebutuhan pribadi, ya intinya harus pas ini ya gitu ya, sesuai. Kemudian pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi. Nah, jadi seolah-olah di situ pesan tersebut itu ada saran gitu, ada saran, tidak hanya melarang tapi saran, ya ada saran. Nah, pesan yang baik di sini juga ada beberapa hal yang mungkin Anda bisa ingat, bahwa pesan yang baik itu bisa juga menggambarkan tentang kejelasan, harus jelas dan mampu dipahami oleh sasaran. Jangan menggunakan kalimat yang susah untuk dipahami. Anda harus tahu karakteristik dari sasaran Anda atau masyarakat atau yang Anda sebut dengan audience ya. Anda harus tahu mereka ini ngerti nggak kalau misalnya saya pakai bahasa Indonesia. Jangan sampai seolah-olah semuanya ngerti. Padahal di sana hampir 90%, hanya 10% saja orang yang mampu berbahasa Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia. Nah, itu harus digali. Nah, ini ada dalam perencanaan. Kita harus mengetahui bagaimana sasaran itu. Bagaimana ciri-ciri dari karakteristik audiens kita. Nomor 2, nggak usah terlalu banyak. Singkat, padat, jelas. Nomor 3, pesannya nggak usah terlalu sulit. Saya bilang singkat, padat, jelas. Nah, pesannya menarik. Kenapa menarik? Karena kalau nggak menarik nggak akan dilihat, apalagi dibaca, ya kan? Kalau sudah nggak dibaca nggak mungkin paham. Dibaca saja kadang nggak paham. Ya. Nah, biasa yang untuk pesan yang menarik biasanya bercirikan less words, ya, kata-kata yang sedikit tapi banyak gambar yang bermakna, ya. Kemudian yang kelima, harus sesuai dengan keadaan setempat sehingga lebih menarik dan lebih mudah diingat. Ya, ini yang menggunakan gambar, alat peraga, alat visual dan lain sebagainya. Tidak hanya itu juga, tidak hanya gambar, termasuk semantik, linguistik, ya kan, bahasa. Kalau misalkan yang diperlukan memang adalah bahasa setempat, bahasa lokal, gunakan. Bagus yang seperti itu daripada kita sosokan pakai bahasa Inggris lah, apalah. Kita harus mengetahui mereka mampu nggak menyerap bahasa Indonesia, minimal bahasa Indonesia. Kalau misalnya nggak ngerti ya kita harus tahu katanya. Kepada siapa? Komunikan. Nah, komunikan nih harus paham isi dari pesan kita. Dan pada akhirnya harapannya dia komunikan tersebut, para komunikan atau para audiens mampu untuk menyerap sehingga dia sadar untuk merubah dan sesuai dengan tujuan dari komunikator juga, ya. Oke. Nah, di sini ada caranya seperti apa, bagaimana, kapan, dan di mana, dan biayanya seperti apa. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat di dalam 46 poin 4, 6, 7, dan 8 ini ada teknik perencanaan yang kita perlu tahu. Nah, ini sebenarnya mengarah kepada ketika saya menyampaikan tentang AKK masalah ya, tentang bagaimana kita bisa memanage kesehatan. Inilah bagian dari manajemen kesehatan. Bagaimana kita mampu mengolah pesan sehingga kita mampu di dalam melaksanakan atau mengaplikasikan komunikasi kesehatan. Tahapannya sama. Nah, di dalam semua step ini, kita perlu untuk berkomunikasi. Kita perlu untuk menyampaikan pesan bahwa ternyata ada hal atau masalah yang ada di dalam suatu wilayah. Misalnya, kita berkomunikasi dengan masyarakat. Dan pada akhirnya nanti kita juga akan melakukan teknik ini. Kita mengumpulkan data, kita menyampaikan ke masyarakat tentang masalah. Kita harus punya urutannya. Yang pertama, pengumpulan data permasalahan. Ini sama ya dengan yang kita lakukan di dalam planning di AKK yang saya sampaikan. Kemudian prioritas masalah, ya kan? Prioritas masalah.
Bagaimana kita memprioritaskan masalah setelah kita mengumpulkan semua data permasalahan, baru kita memprioritaskan dari data yang muncul tadi, prioritas masalah yang paling masalah yang paling urgent untuk kita laksanakan itu yang mana. Setelah kita nemu satu dari masalah yang muncul, akhirnya kita mencari determinannya. Apa determinan itu? Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah itu muncul. Ibarat itu faktor penyebab ya kalau misalnya, tapi ini faktor yang mempengaruhi gitu loh. Karena itu belum tentu kita menjudge bahwa itu memang betul-betul penyebabnya, tapi dia mempengaruhi. Dari determinan yang muncul pada akhirnya kita bisa menganalisis mana determinan yang paling berpengaruh. Nah, baru di situ kita menyampaikan kepada masyarakat, ini loh, di wilayahmu ini ada masalah ini, ya kan? Kita berkomunikasi. Mulai dari mana komunikasi itu dijalankan? Mulai dari pertama kali kita melaksanakan teknik perencanaan komunikasi. Ya. Mulai dari pengumpulan data. Ya iyalah, masa iya kamu nggak berkomunikasi? Pastilah berkomunikasi, ya kan? Oke, kemudian kita menyampaikan kepada masyarakat dengan semua forum yang ada di dalam masyarakat. Kita sampaikan semuanya sampai determinan yang kita temukan. Baru di sana kita menyampaikan ide-ide tentang intervensinya. Intervensi itu apa? Penyelesaian masalahnya. Penyelesaian determinan tadi itu gimana cara menyelesaikannya. Caranya seperti apa? Seperti halnya yang ada di nomor 4. Caranya seperti apa? Bagaimana, kapan, di mana, biayanya berapa? Ini kita sampaikan di dalam planning of action ini. Penentuan. Karena ide-ide yang kita sampaikan kepada masyarakat harus dikomunikasikan, karena kita nggak pernah tahu apakah itu sesuai dengan mereka atau enggak. Belum tentu loh mereka setuju dengan apa yang kita sampaikan ide tersebut. Ide kita menurut kita intervensinya brilian loh Pak, Bu. Tapi ternyata itu nggak cocok buat mereka. Itu mereka yang menentukan. Sebenarnya seperti itu idealnya. Ya. Jadi kita coba laksanakan seperti itu. Bagaimana kita berkomunikasi kepada masyarakat tentang kesehatan. Oke, baru setelah deal kita tentukan bagaimana sesuai dengan apa yang ada di dalam masyarakat ya sebagai sasaran kita, sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian kapan, di mana biayanya, barulah pelaksanaan intervensi itu dilaksanakan. Bagaimana kita bisa menentukan seperti apa media dalam berkomunikasi, itu ada di planning of action ini. Kita bisa menentukan. Disinilah makanya ini ada caranya seperti apa, kapan, biaya dari media yang kita akan buat itu berapa biayanya, adakah sponsornya, seperti itu ya dan nah ini contohnya. Nomor 1, pengumpulan data yang kita kumpulkan bisa berbagai macam data. Anda bisa baca sendiri sih ya, ada berbagai macam data yang bisa Anda dapatkan baik primer maupun sekunder. Primer langsung pada sumber aslinya, sekunder itu data yang sudah kita dapatkan dalam bentuk angka. Ya. Nah ini contohnya, ternyata setelah kita kumpulkan misalnya nih dari data sekunder maupun primer, ternyata ada permasalahan banyak sekali, ternyata nggak hanya satu. Dan ini yang akan nanti Anda temukan di PBL 1. Ya. Setelah kita menentukan permasalahan, kita harus memprioritaskan. Nggak bisa semua masalah ini kita intervensi. Salah satu saja nggak boleh. Maka, ya salah satu dulu. Prioritasnya yang mana? Bagaimana memprioritaskan? Nanti ada skala-skala yang Anda akan pelajari di metode penelitian. Bagaimana kita bisa memprioritaskan masalah dengan teknik-teknik prioritas masalah. Itu nanti ada skalanya, ada indikator keemergensian. Apa yang dinilai? Kematian. Berapa kematiannya di antara 10 masalah tersebut? Cuma ini yang mati nih. Matinya bisa sampai 2 orang. 2 orang ya penting.
ya. Begitu. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan yang akan kita ukur dalam memprioritaskan masalah kesehatan. Ya, ini beberapa saja yang sebagai contoh yang bisa Anda pertimbangkan dalam menyusun prioritas. Setelah itu kita tentukan determinan permasalahan. Nah, yang perlu untuk digali dalam menentukan yang kalau di sini berpotensi sebagai determinan, diantaranya adalah bagaimana pengetahuannya sih kok bisa sampai terjadi diare, bagaimana keterampilan, bagaimana sikap mental termasuk sumber informasinya, bagaimana sikapnya. Ini masih banyak lagi hal-hal yang berpotensi sebagai determinan. Bagaimana peran lingkungan, bagaimana peran tokoh masyarakat, bagaimana peran tenaga kesehatan, itu semua hal-hal yang perlu ditelusuri yang berpotensi atau bisa berpotensi sebagai determinan masalah. Ini contohnya diare, ya kan, penyebabnya kuman. Perilaku masyarakat yang ditonjolkan, perilakunya seperti apa? PHBS berarti, PHBS, BAB. Bagaimana sanitasinya, air minum yang diperoleh, itu semua berpotensi sebagai determinan, dan Anda harus gali dari data-data yang ada di masyarakat. Baru kemudian tahap penyampaian kepada masyarakat, ya kan? Masalah yang ditemukan, masalah yang diprioritaskan, determinannya apa, ya, kemudian didiskusikan seperti apa intervensi yang baik buat mereka. Kita jabarkan semua teknis pelaksanaannya sampai pada bagaimana sebaiknya mendesain media yang baik buat mereka. Ya. Langkah berikutnya POA ini menentukan sasaran. Materi komunikasinya seperti apa? Mereka bisa nggak akses internet? Jangan pula sosokan bikin media yang mereka akhirnya nggak bisa akses. Ya, kita pasang aja di Facebook karena orang-orang kan banyak suka masuk Facebook atau Instagram. Tapi sayangnya mereka itu susah, jangankan jaringan internet. Listrik aja masuknya malam hari, mulai dari jam 6 malam sampai pagi hari, kecuali yang punya genset. Ya jangan berharap mereka akan melihat. Nah, itu harus dicari bagaimana karakteristik wilayah di situ. Bagaimana sebaiknya kita harus menyesuaikan sehingga mereka bisa mengakses informasi dari pesan melalui media yang kita buat dengan mudah. Bagaimana mereka bisa membaca saja sulit, apalagi memahami, mendapatkan akses saja sulit. Kita bisa melihat, kita menyusun kapan dan bagaimana, kemudian desainnya seperti apa. Ya, kita melihat juga fasilitas yang kita perlukan, ketersediaan finansial. Jangan sampai memaksakan, karena harapannya ketika Anda turun ke lapangan, ya, ke masyarakat, turun ke masyarakat, berkomunikasi dengan mereka dengan isi-isi pesan kesehatan. Harapannya itu adalah Anda itu hanya pemicu, karena sebenarnya mereka harus mampu secara mandiri, karena itulah bagian dari sistem kesehatan nasional. Bagaimana Anda melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan itu maknanya berarti ketika ada satu kegiatan yang dijadikan sebagai pemicu, mereka pada akhirnya setelah kegiatan itu selesai, mereka mampu untuk melaksanakan secara mandiri, berkelanjutan, tidak hanya berhenti setelah Anda keluar dari desa itu terus berhenti, bukan. Tapi mereka mampu mempunyai kemampuan untuk melaksanakan secara mandiri setelah itu. Ya, kita harus mengetahui bagaimana ketersediaan finansialnya, bagaimana keberlanjutannya setelah Anda pergi dari sana. Dan bagaimana, apakah ada kebijakan-kebijakan yang mendukung program Anda, kondisinya seperti apa, fasilitas, kelayakan, ya, kelayakan ini ya. Kemudian apakah ada program-program yang sama sebelumnya? Karena kadang ketika ada satu program yang pernah dipaparkan di sana dan kemudian nggak berhasil, itu kadang ada trauma. Oh, udah pernah mbak.
dan seterusnya. Tapi itu adalah tantangan kita. Program itu kadang bukan yang tidak berhasil, tapi mungkin belum, ya belum. Keefektifan suatu program itu kadang tidak bisa hanya satu kali waktu, harus continue. Jadi ada bagian-bagian yang mungkin belum maksimal terlaksanakan. Oke. Nah, ini media kita harus betul-betul pilih sesuai dengan karakteristik mereka. Bagaimana pendidikan mereka itu harus kita pelajari sehingga kita nggak salah. Jangan sampai ketika masyarakatnya itu ternyata nggak banyak loh yang bisa baca. Nah, bagaimana kita memberikan, ternyata kita ngasihnya tuh buku. Nah, salah nggak sih kalau misalnya kita ngasih buku? Gimana kalau ngasih buku mereka membaca saja nggak bisa, ya kan? Nah, ini adalah media-media yang bisa Anda dapatkan, Anda buat untuk mereka sebagai media dalam berkomunikasi, menyampaikan pesan kesehatan sesuai dengan masalah yang diprioritaskan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa perbincangan pemilihan media ini Anda harus lakukan pada step pelaksanaan POA atau Planning of Action, perencanaan komunikasi. Oke. Nah, ini desain pesan. Kita mendesain pesan itu sebaiknya itu merupakan pengembangan konsep, rumusan isi pesan, kemudian pengembangan materi mulai dari format, warna, dan huruf, pemilihan jalur penyampaian pilihan media, dan bagaimana cara penyebarannya, proses uji coba. Ada uji cobanya ya Bu? Ya iya, sebaiknya memang kita harus tahu bahwa media kita ini lumayan efektif gitu loh. Jadi sebelum kita sebar ke masyarakat ramai, kita perlu untuk uji validitas, kemudian uji efektif. Nah, ini ada nanti ketika ini Anda bisa pelajari dalam metode ini. Nah, pilihan terhadap media harus disesuaikan dengan masyarakat ya, atau audiens kita, apakah itu perorangan, kelompok, atau massa. Untuk kebutuhan penyuluhan diperlukan media yang sesuai dengan tujuannya, metode, materi, ketersediaan alat, sampai pada situasi yang sedang berlangsung, ya. Seperti hal yang sekarang, ya, COVID-19, nggak mungkin kita tiba-tiba mendatangkan masyarakat ramai-ramai untuk datang ke kelurahan mendengarkan kita ngoceh. Niat kita baik, tapi kadang ketika boleh sih, tapi akan sangat rawan sekali. Yakinkah mereka mau untuk melaksanakan semua protokol kesehatan? Nah, itu harus dipastikan dulu. Jadi sebisa mungkin untuk saat ini memang kita menghindari kerumunan, ya. Jadi meskipun nanti new normal itu sudah berlaku, ya sebisa mungkin Anda disiplin, ya, karena kita nggak pernah tahu ketika kita bertemu dengan OTG, orang tanpa gejala, ternyata dia carrier, kita membawa nanti kalau sudah tertular. Karena kita pun bisa jadi nggak punya gejala. Saya juga merasa khawatir. Nah, ini sebenarnya carrier atau enggak, karena saya nggak punya gejala apapun, gitu, ya. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah kita bisa mengetahui setelah semuanya dilaksanakan, kita perlu tahu bahwa ada nggak sih dampak yang dilakukan dari intervensi tersebut. Apakah itu perlu dikomunikasikan? Ya, sebaiknya memang harus dikomunikasikan sehingga mereka tahu bahwa kegiatan intervensi sebagai aplikasi komunikasi kesehatan kita ini ada manfaatnya. Kita bisa menilai dengan evaluasi, ya. Di sini Anda bisa baca. Oke, saya rasa demikian untuk perencanaan komunikasi kesehatan, ya. Minggu depan tinggal sisa satu pertemuan itu tentang aplikasi komunikasi kesehatan. Mudah-mudahan teman-teman bisa tetap mereview dari semua materi yang saya berikan. Oke, thank you very much. I'll see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.